Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan agama Islam, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu materi tentang pembaharu Islam. Di sini yang akan dibahas adalah tentang tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern pada tahun 1800 Masehi. Seperti yang pernah kita bahas pada video pembelajaran yang pertama, yaitu tentang munculnya pembaharu Islam pada masa modern, dan pertemuan kedua adalah bagaimana, seperti apa tokoh-tokoh yang akan kita bahas, tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern. Sebelumnya marilah kita bersama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, adapun untuk kompetensi dasarnya adalah menelaah tokoh-tokoh perkembangan Islam pada masa modern 1800 sampai dengan sekarang. Ya, jadi untuk indikator diharapkan setelah mempelajari tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern bisa menampilkan sikap semangat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan bekerja keras sebagai implementasi dari semangat umat Islam pada masa modern. Tentunya sebelum kita membahas, tentu banyak sekali tokoh-tokoh pembaharuan yang muncul pada masa modern, termasuk yang ada di Indonesia. Akan tetapi yang saya tampilkan di sini ada beberapa tokoh pembaharu Islam seperti yang ada di India, di Turki, dan di Mesir. Jadi kita melangkah selanjutnya ya. Yang pertama, tokoh pembaharu yang ada berasal dari India, yaitu Shah Waliullah, lahir pada tahun 1703 sampai dengan 1762 Masehi. Shah Waliullah dilahirkan di Delhi pada tanggal 21 Februari 1703 Masehi. Ia mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, Shah Abdul Rahim, seorang sufi dan ulama yang memiliki madrasah. Setelah dewasa, ia kemudian turut mengajar di madrasah itu. Selanjutnya ia pergi naik haji, dan selama 1 tahun di Hijaz, ia sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di Makkah dan di Madinah. Ia kembali di Delhi di India pada tahun 1732 dan meneruskan pekerjaan yang lama sebagai guru. Di samping itu, ia gemar menulis buku dan banyak meninggalkan karya-karyanya. Di antara buku yang paling fenomenal adalah Hujjatullah Al-Baligha dan Fuyum Al-Haramain. Ya, inilah salah satu tokoh pembaharu Islam yang dari India. Selanjutnya ya ada Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan lahir pada tahun 1817 Hijriah sampai dengan 1898 Masehi. Ya, Said Ahmad Khan di sini ya tentunya berpendapat bahwa kemunduran umat Islam India disebabkan agama yang dianut Islam yang murni. Agama yang anut bukan Islam yang murni. Ya, tentunya dalam pandangan Ahmad Khan, salah satu kemunduran Islam karena kebodohan dan keterbelakangan. Ya, adanya kebodohan dan keterbelakangan. Maka baginya
pendidikan merupakan satu-satunya jalan umat Islam dalam mencapai tujuan. Ya, karya yang paling fenomenal dan paling terkenal adalah berdirinya Mohammedan Anglo Oriental College dan pada tahun 1925 ya ini berubah menjadi Aligarh Muslim University. Jadi dia pendiri Aligarh Muslim University. Ya, pembaru yang selanjutnya ya Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini pembaru dari Mesir. Dia lahir pada tahun 1765 ya sampai dengan 1800 pada tahun 1849 Masehi. Bagaimana pendapat pemikiran-pemikirannya? Menurutnya, ilmu pengetahuan memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Ya, ini dia mengenai ilmu pengetahuan. Muhammad Ali Pasha tersebut diwujudkan dengan membentuk Kementerian Pendidikan pada saat ia memerintah. Jadi dia pernah memerintah di Mesir dan membentuk Kementerian Pendidikan pada saat itu ia memerintah. Ya, adapun usaha-usaha yang dilakukan adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memajukan rakyat Mesir. Jadi memiliki kontribusi besar terhadap masa pemerintahan pada waktu itu. Ya, selanjutnya tokoh pembaru dari Mesir selanjutnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Ya, pada tahun 1839 Masehi sampai dengan 1897 Masehi. Adapun ide-idenya adalah dalam menyuarakan ide pembaruannya, Al-Afghani memulai gerakan dengan mendirikan partai politik Al-Hizb Al-Watani, yaitu partai politik nasional. Ya, di Mesir melalui partai yang didirikannya. Dia mendirikan partai. Al-Afghani menyuarakan ide-ide pembaruan dan mengajak rakyat Mesir untuk bangkit dari keterpurukan. Ya, jadi untuk mempunyai ide-ide pembaruan, mengajak rakyat Mesir untuk bangkit dari keterpurukan. Ya, menurut Al-Afghani, kemunduran di bidang politik disebabkan karena memudarnya persatuan. Ya, karena sebelumnya tokoh pembaruan yang dari Mesir karena kebodohan dan keterbelakangan. Kalau menurut Jamaluddin Al-Afghani, politik disebabkan karena memudarnya persatuan dan kesatuan. Ya, selanjutnya tokoh pembaruan dari Mesir kembali ada Muhammad Abduh. Ya, Muhammad Abduh ini lahir pada 1849 sampai dengan 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di Dinil, ya, kini wilayah Mesir pada tahun 1849. Tentu dia meninggal di Iskandaria, ya, kini wilayah Mesir pada 11 Juli 1905. Ya, pada umur 5 sampai 56 tahun adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Ia belajar tentang filsafat, logika, akal di Universitas Al-Azhar Kairo, ya, universitas yang paling terkenal. Di murid dari Jamaluddin. Ternyata dia murid dari Jamaluddin Al-Afghani, seorang filsuf dan pembaru yang menyusun gerakan Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah At-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1857.
Nah, selanjutnya ada yang pembaharu dari toko pembaharu dari Mesir ya. Ini masih toko pembaharu dari Mesir, yaitu Muhammad Rashid Ridha, lahir pada 1865 sampai dengan 1930 Masehi. Ia adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Muhammad Rashid Ridha mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu ya dibandingkan masyarakat kolonialis barat, dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain adalah kecenderungan umat Islam untuk mengikuti secara buta, yang kita kenal pernah kita bahas, yaitu taklid, tradisi secara buta, yaitu tanpa dasar, minat yang berlebihan terhadap dunia sufi dan kemandangan pemikiran ulama mengakibatkan timbulnya kegagalan mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar ilmu Islam dan melakukan ijtihad, menggunakan akal dalam menghadapi realita modern. Ya, ini pendapat dari Muhammad Rashid Ridha. Selanjutnya ada yang dari Turki. Ada Sultan Mahmud II, lahir pada tahun 1785 sampai dengan 1839 Masehi. Ia merupakan salah satu sultan di Kesultanan Turki. Ya, ini pemerintahan raja. Pada saat itu lembaga pendidikan yang ada hanya madrasah. Ya, yang ada hanya madrasah. Di madrasah diajarkan pengetahuan tentang agama. Ya, ternyata diajarkan agama saja. Sultan Mahmud II menyadari bahwa kurikulum di madrasah sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Maka dari itu Sultan Mahmud II mendirikan Maktabi Ma'arif, artinya sekolah pengetahuan umum, dan Maktabi Ulumu Edebiyah, artinya sekolah sastra. Salah satu ide pembaruannya adalah mengirim siswa untuk belajar ke luar negeri. Dan selanjutnya ada Nami Kemal, lahir pada 1840 sampai dengan 1888 Masehi, yang dijuluki sebagai penyair kebebasan. Ya, dia dijuluki sebagai penyair kebebasan. Adalah seorang penulis yang dari Turki, penyair. Ya, memiliki nama asli Kemal Bek. Banyak karya-karyanya, termasuk karya-karyanya adalah Jalaluddin Qarisha, Al-Watan Akibek, ini drama, Intiba, Mugamara Alibek Jasmi, cerita Barigo Zafar, As-Sultan Selim I, dan Selektra. Ya, Nami Kemal dianggap sebagai orang pertama yang berbenih nasionalisme dalam sastra Turki Islam. Ia juga merupakan menginginkan pemerintah Turki Utsmani menjadi pemerintahan yang konstitusional dan Islamiyah. Jadi itulah beberapa tokoh pembaru Islam. Sebenarnya banyak sekali tokoh pembaruan Islam, begitu juga yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ada sekalian apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan dapat diamalkan dan dimengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silakan diperhatikan dan dipelajari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.